berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu. Kita bisa memulainya sekarang untuk bersama-sama beribadah di dalam Family Blessing Regional Sulawesi Maluku Papua pada malam hari ini. Baik, saya mau menyapa dulu semua keluarga besar saya. Aduh, bangga sekali rasanya ya. Apakah dari Geraha 1, Geraha 2, Geraha 3, dan Geraha 4 YHS Church Makassar sudah hadir pada malam hari ini? Baik, sepertinya sudah ada ya. Ada tadi saya lihat sudah ada Geraha 1 ya, sudah ada Geraha 3 juga sudah ada, Geraha 2 juga sudah ada, Geraha 4 juga sudah ada. Baik, nah malam hari ini juga, waduh Geraha 1 onsite ini ya. Shalom Geraha 1. Mana coba boleh sekali lagi di spotlight. Geraha 1 apa kabar? Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Baik, kemudian dari Diamond, apakah sudah ada dari Diamond? Diamond juga apakah onsite? Biasanya Diamond onsite ya, tapi nggak tahu pada malam hari ini. Sepertinya tidak. Baik, untuk Telo. Shalom Telo. Telo sepertinya onsite nih. Ayo coba tolong di spotlight. Apakah Telo ada? Shalom. Geraha 3 hadir. Yeay. Shalom Geraha 3. Baik. Sudiang. Shalom Sudiang. Waduh, keren banget. Puji Tuhan, dipenuhi sukacita ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari GTC, sudah ada juga perwakilan dari HSGTC, ada juga Remsi. Remsi juga sudah diwakilkan, tadi sudah ada yang menyapa ya di kolom chat, shalom. Kemudian dari BTP, apakah BTP sudah ada? Shalom Bapak Ibu, dari HSGTC. Nah, kemudian juga saya mau menyapa rekan-rekan pendoa yang malam hari ini juga mungkin bergabung di ibadah Family Blessing Regional Sulawesi Maluku Papua malam hari ini. Kemudian juga Magnet, kemudian tim musik, kemudian worshiper, shalom semua rekan-rekan dari baik Magnet, worshiper ya, tim musik, multimedia, wah multimedia sudah ada ya perwakilannya, puji Tuhan. Kemudian kreatif ministry, apakah sudah ada? Ya, shalom. Selamat malam juga untuk YHS Kids, baik dari Makassar maupun dari kota lain. Shalom, selamat malam. Ada juga dari Teens, wah Teens sudah ada ini perwakilannya ya, dari Teens ya, puji Tuhan. Dari Heroes juga sudah ada, waduh. Kemudian juga SOT. Nah, SOT ini juga biasanya rajin sekali loh ikut ibadah FB Sulma Pap ini. Keren banget loh SOT kita ini ya. Magnet, bagaimana Magnet? Apakah ada? Baik, pasti ada ya. Shalom, shalom semuanya. Rantai Pau, Teens hadir ya. Wow. Kemudian juga dari mana ini? Rentepau sudah hadir, GTC tadi sudah hadir, Pinrang, Pare-Pare, saya mau menyapa. Apakah ada Pinrang, Pare-Pare, Palopo, YHS Palopo sudah siap ya, puji Tuhan. Pak Moses, kemudian juga Makale, Bone, Palu. Nah, ini Palu nih, Palu harus di spotlight. Biasanya nih Palu itu onsite. Pare-pare hadir, Pak Jemi. Shalom Pak Jemi. Ya, tuh kan, betul kan? Saya bilang kan, Palu. Shalom Palu. Baik, puji Tuhan sehat semua. Baik, kemudian Kendari. Mana Kendari? Manado, apa kabar? Ini mana nih? Oh, Kendari. Shalom Kendari. Wah, Kendari ini sepertinya asik ya buat ada yang menghadap ke kiri kanan. Kameranya banyak sepertinya. Ya, dalam Kendari. Kemudian juga Tobelo, Gloria Jayapura. Wah, malam hari ini juga melayani ya. Dan mungkin ini dari mana nih? Tobelo. Shalom Tobelo. Ya, asik banget deh. Kemudian yang di luar Sulawesi, Maluku, Papua, apakah Bapak Ibu juga ada? Baik, selamat bergabung bersama kami di Family Blessing Regional Sulawesi Maluku Papua. Untuk Anda Bapak Ibu yang
di luar Sulmalpap dan malam hari ini bergabung bersama kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan dilayani oleh duta-duta Kristus yang luar biasa. Perform akan ada tarian dari YHS Bone. Wah. Kemudian paduan suara Heroes dari YHS Tobelo, Bapak Ibu. Kemudian juga ada dance dari YHS Gloria Jayapura. Tuh Ibu Waliu Sartika Sari, mewakili dari YHS Gloria Jayapura ya. Kemudian juga untuk praise and worship kita akan dilayani oleh rekan-rekan Teens Makassar. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Mario Verona, pasti memberkati kita malam hari ini. Dan nanti akan hadir juga Pastor Billy Zakarian, serta Head of Regional Sulawesi Maluku Papua, tentu saja ibu kita bersama, ada Pastor Elisa Tampilang. Baik, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Karena Blessing Regional Sulawesi Maluku Papua. Untuk itu kita awali dengan doa pembukaan. Kami memohon Pastor Roland untuk memimpin doa pembukaan malam hari ini. Selamat mengikuti. Yesus HaMashiach bless. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, saudara ini berkati Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita malam ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan melalui ibadah FB Sulmalpap pada malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang luar biasa. Oleh karena anugerah-Mu, kami semua terkumpul untuk beribadah, memuji, memuliakan, serta mau menikmati hadirat-Mu dan kuasa yang Engkau akan curahkan melalui ibadah pada malam ini. Sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah malam ini, di mana saja kami berada, kuasa Roh Kudus, hadirat Tuhan akan melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur segera memulai ibadah pada malam ini. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan,
bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, dengan dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu. Narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu. Narilah.
Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Jalan yang ku lewati, ada terangmu mengiringi. Lemah hilang gentar langkahku, namun kuatmu menyertai. Pribadimu selalu ada di dalam setiap hariku, menjagaku tak terlelap di setiap musik hidupku. Kepadamu ku percaya, kepadamu aku berserah. Tiada lain ku percaya, tiada lain aku berserah. Karena kaulah jawaban, padamu kekuatan. Oh Bapa yang setia, tiada sepertimu. Sama-sama kita katakan. Karena sinarmu mengiringi, buat teguh langkah kakiku. Dengan imanku kan berjalan, pribadiku selalu ada di dalam setiap hariku, penjagaku tak terlelap di setiap musik hidupku. Kepadamu ku percaya, kepadamu aku berserah. Tiada lain ku percaya, tiada lain aku berserah. Karena kaulah jawaban, padamu kekuatan. Kau Bapa yang setia, tiada sepertimu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kepadamu ku percaya, kepadamu aku berserah. Tiada lain ku percaya, tiada lain aku berserah. Kaulah jawaban bagi kami, kaulah jawaban, padamu kekuatan. Kau Bapa yang setia, tiada sepertimu. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari lebih.
dari harta segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal, katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi angkat suaramu, sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
fire of praise. Oh, let this be a worship from my heart and my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart and my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. How we need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Oh, I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Semuanya bagi Kau, Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, samalah bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dengan iman sama-sama katakan, Dia segala pujian,
Bapak Yahweh, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Malam hari ini kami ada di Family Blessing, Sulmalpat. Kami mengucap syukur atas kemurahan dan anugerah-Mu. Biar malam hari ini firman Tuhan yang hidup, yang menerangi, yang memerdekakan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, bahkan yang membebaskan hidup kami benar-benar menjadi jawaban di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Berbicaralah Roh Kudus, kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat, sehingga pada malam hari ini bukan hanya menjadi malam family blessing biasa, tetapi menjadi malam kesembuhan, malam pemulihan, malam mujizat, malam di mana kami berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat kebenaran dan firman Tuhan. Kami yakin, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan dikecewakan. Justru sebaliknya, kami akan melihat anugerah-Mu terus dicurahkan dan dilimpahkan dalam keseharian kehidupan kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengucap banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini saya diberikan satu tema yang berbicara tentang komunitas yang berdampak. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-33, dikatakan demikian bagi kita semua pada malam hari ini, Family Blessing Sulmalpat. Janganlah tersesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin untuk pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat dengan jelas bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya pun demikian, pergaulan yang baik, komunitas yang baik, keluarga yang baik, gereja yang baik, pelayan Tuhan yang baik, anak Tuhan yang baik, akan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk di sekitar kita. Memang segala sesuatunya dimulai dari Tuhan, tetapi Tuhan juga ingin melibatkan kehidupan saudara dan saya. Komunitas keluarga rumah tangga, Bapak Ibu Saudara dan saya, komunitas kegiatan kerohanian kita, komunitas-komunitas kita lainnya. Dan Tuhan juga telah menetapkan hidup saudara dan saya sebagai garam dan terang dunia. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah ditetapkan Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Amin. Hidup saudara dan saya, keluarga rumah tangga saudara dan saya, gereja Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan seluruh aspek hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Itu artinya hidup saudara dan saya akan menjadi dampak positif bagi orang di sekitar kita. Baik itu dalam bisnis, dagang, usaha, pelayanan, komunitas family blessing, sel, pelayanan, dan lain sebagainya. Kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita diminta Tuhan untuk berdampak positif tentunya. Bukan menjadi batu sandungan, cemoohan, dan lain sebagainya. Nah, dalam menjalani hidup ini kita memang tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Seringkali ketika kita sudah hidup benar, karena kita dibenarkan Tuhan melalui darahnya, melalui firman-Nya, melalui anugerahnya, lalu sebagai refleksi kita sebagai orang yang hidup di dalam anugerah adalah hidup di dalam tuntunan kebenarannya. Seringkali juga kita diomongin banyak orang kok, Bapak Ibu Saudara. Seringkali juga kita masih tertolak. Nggak usah jauh-jauh dari orang di luar sana. Bahkan tertolak di lingkungan sekitar kita. Tetapi it's okay. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Kita tetap fokus saja, saya ini garam, saya ini terang dunia, hidup saya, keluarga saya, rumah tangga saya, pelayanan saya harus menjadi dampak positif bagi orang di sekitar saya. Karena saya garam dan terang dunia, kata Tuhan, maka hidup saya harus berdampak. Komunitas saya harus berdampak. Dan juga bukan hanya berdampak, hidup saya, hidup kita semua, rumah tangga kita semua, keluarga kita semua, juga harus bisa menjadi panutan.
Karena kitab suci Bible mencatat kita ini seperti surat yang dibuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita bukan hanya menerangi atau menggarami orang-orang di luar Kristus, tetapi kita juga bisa menjadi kepanjangan kuasa tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan, motivasi baik bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena kita garam terang dunia, maka komunitas kita harus berdampak, hidup kita harus berdampak, dan hidup kita juga harus dapat menjadi panutan. Oh, itu loh anak Tuhan Yesus. Oh, itu loh orang Kristen. Oh, itu loh pelayan Tuhan Sulmalpap. Itu loh hamba-hamba Tuhan YHS. Itu loh pastor-pastornya YHS. Itu loh diakonesnya, heroesnya, teensnya, preachernya. Kita harus bisa menjadi dampak positif, menjadi panutan, even though kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Pasti ada saja orang-orang yang mencibir kita, merendahkan kita. Namanya hidup, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Dan menjadi garam dan terang, maksud yang ketiga adalah komunitas kita, hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, seluruh aspek kehidupan kita bisa atau dapat diteladani. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus bilang sama murid-muridnya, lihat dari buahnya kalau kamu ingin mengenal pohon tersebut. Tidak mungkin pohon semangka menghasilkan buah mangga. Pohon semangka akan menghasilkan buah semangka. Kalaupun bisa terjadi pohon semangka buahnya jeruk, pasti ada cangkokan dan kecacatan genetik pohon tersebut. Yang selanjutnya kita menjadi garam dan terang dunia, hidup kita membawa pengaruh Kristus bagi orang lain. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus menjadi membawa pengaruh Kristus bagi orang lain. Amin, saudara. Maksudnya apa sih, Pastor Verona? Hidup saya harus membawa pengaruh Kristus bagi orang lain. Kita harus hidup penuh dengan kasih, kita nggak boleh kasar, kita nggak boleh mau menang sendiri. Komunitas kita juga harus care. Kita bukan hanya rajin melayani Tuhan. Kita bukan hanya berani takut akan Tuhan. Kita bukan hanya harus hormat sama Tuhan, tetapi kita juga equal. Bukan hanya kepada Tuhannya kita 100% all out, tetapi di lini sesama kita juga harus bisa saling mengasihi, memberkati, dan juga harus dapat menebar, menjadi influence, pengaruh yang baik, memiliki value, Christ value bagi orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang percaya, orang Kristen, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu harus tertanam di dalam komunitas yang sehat dan membangun. Sama-sama katakan dengan saya harus tertanam di komunitas yang sehat dan yang membangun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pastikan betul hidup Bapak Ibu Saudara ada di komunitas yang sehat dan yang membangun. Karena Bible menjelas dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. Oleh karenanya orang percaya itu harus tertanam kuat, berakar kuat, di setiap komunitas-komunitas yang sehat dan membangun. Sehingga pada akhirnya kita benar-benar menggenapi firman Tuhan oleh karena anugerah. Kita menjadi garam, kita menjadi terang. Dapat memberikan rasa kepada orang di sekitar kita, dapat menerangi orang di sekitar kita. Yang utama dan yang paling terutama tentu di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Setelah itu baru aspek-aspek lainnya yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Saya masuk dalam inti penyampaian firman Tuhan saya pada malam hari ini. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pastor, pertanyaannya gini, Pastor, komunitas yang berdampak itu seperti apa gitu? Seperti apa komunitas yang berdampak itu? Apakah orang-orangnya itu tajir-tajir, kaya-kaya, rohani semua, tidak berdosa, dan lain sebagainya? Nah, minimal ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Saya tidak mengajari, saya tidak menggurui, saya hanya ingin berbagi sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan untuk saya bagikan bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan YHS
di sekitar Sulmalpap dan juga jemaat-jemaatnya yang tertanam di dalamnya. Nah, komunitas yang berdampak itu seperti apa? Yang pertama, komunitas yang peduli satu dengan yang lainnya. Sama-sama katakan dengan saya, komunitas yang peduli satu dengan yang lainnya. Jadi nggak boleh itu. Nah, saya senang kalau saya lihat video-videonya gembala jemaat saudara waktu awal-awal pandemik, YHS selalu bergerak cepat untuk memberikan pertolongan bagi orang yang di luar YHS. Mungkin yang pertama dari YHS terlebih dahulu, saya melihat senior pastor membagi-bagikan APD, saya melihat Pastor Elisa membagi-bagikan APD, bahkan disinfektan dan lain sebagainya, menggalang bantuan, donasi dan lain sebagainya. Komunitas yang berdampak adalah komunitas yang mau peduli satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa bilang, wah itu si pelayan Tuhan di Geraha 2 tuh lagi mengalami musibah. Udah biarin aja, itu kan Geraha 2, kita kan Geraha 4, kita kan di Tobelo, kita kan di di Sudiang, kita kan di tempat-tempat yang berbeda. Nggak bisa begitu, saudara. Kita ini, Bible katakan, adalah tubuh Kristus. Kalau jari kita sakit, pasti mata ini akan care sama jari. Dan jari kanan mau nggak mau pasti akan ikut mengobati. Sebaliknya juga gitu. Kalau kaki kanan kita kram, pasti mata kita akan care sama mata kaki kanan kita. Dan tangan kiri, tangan kanan pasti juga akan care. Wah, kram. Saya taruh deh, saya rendam di air panas deh kaki saya deh. Saya celupin dulu deh, saya pijit-pijit. Nah, kita nggak bisa berjalan sendirian. Kita harus belajar care dengan orang di sekitar kita. Kalau misalkan Pare-Pare lagi butuh sesuatu, kalau misalkan Papua lagi butuh sesuatu, kita bisa komunikasikan bersama. YHS ini kan rumah kita bersama. Gereja kita bersama, komunitas kita bersama. Kalau teens, heroes, dan lain sebagainya, butuh bimbingan-bimbingan dari senior-senior, dari pastor-pastor di atas kita. Nah, kita juga harus aware, kita juga harus peduli, kita juga harus membuka ruang untuk mereka pada akhirnya bisa datang kepada kita as a family gitu. Ini kan namanya family blessing ya. Family blessing di Telo ketika membutuhkan segala sesuatu, tetapi kita bukan punya mental meminta-minta. Amin ya. Saya suka pinjam statement dari gembala jemaat saudara, Pastor Yusak. Jangan memiliki mental budak, mental yang mengandalkan manusia, mental yang meminta belas kasihan harapan kepada manusia. Tetapi biarlah kita menjadikan Yesus menjadi the one and only our source gitu loh. Dia satu-satunya menjadi sumber kehidupan bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin dan kasih jempol. Amin. Saya mengerti dalam hidup ini kita punya tantangan, punya masalah, punya pergumulan. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus selalu ada di hidup kita. Yesus peduli, Yesus mengerti, Yesus care. Kapanpun kita datang kepada Yesus, mau kita dalam keadaan kudus, suci, berdosa, apapun, whatever the reason, Yesus tetap membuka tangannya bagi saudara dan saya. Yang kedua, selain daripada komunitas yang sehat adalah komunitas yang peduli dan penuh perhatian satu dengan yang lainnya. Yang kedua, komunitas yang berdampak itu adalah komunitas yang tidak suka menghakimi dan jelekin orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan dengan saya nggak boleh hakimin orang lain. Saya nggak boleh jelekin orang lain. Kalau kita mau menghakimi orang lain, kalau kita mau jelekin orang lain, masuk kamar dulu, lihat kaca, kita berdiri di kaca kita, lalu kita lihat, ini udah benar belum ya saya ya? Oh, pastor itu si pelayan Tuhan itu tuh selingkuh, pelayan Tuhan itu tuh makan uang gereja, pelayan itu tuh senangnya bikin onar, senangnya bikin ribut. Gini Bapak Ibu Saudara, jangan ngomong terlalu cepat seperti Simon Petrus. Belajar tenang seperti Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Diam aja saudara. Nah, satu kali saya pernah dikunjungi Pastor Billy di hotel sih, bukan di rumah saya. Pastor Billy bilang sama saya, Pastor Verona, boleh nggak ketemu? Boleh lah Pastor. Boleh nggak tak kunjungi? Boleh Pastor. Kita bertemu sama Pastor Billy, kita ngobrol panjang lebar. Satu kali saya bilang sama Pastor Billy, Pastor Billy, saya bilang, banyak orang nggak tahu, banyak orang tahu saya tuh di sosial media, di framing media, saya ini keren, saya ini diurapi, saya ini terkenal, dikenal banyak orang, berdiri di depan ribuan orang, pelayanan di radio, pelayanan di TV, macam-macam.
Banyak sekali saya KKR di depan ribuan orang. Di Malaysia saya berdiri di depan jemaat hampir 6.000 orang itu kumpul, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali, tetapi banyak orang yang nggak tahu bahwa di jari manis saya ini, saya bilang sampai Billy, itu ada tanda kasih karunia, tanda anugerah dari Tuhan. Saya udah coba berobat, saya sudah tumpang tangan, saya udah suntik ke dokter, saya udah pakai apapun, saya udah pakai cara. Minyak urapan, minyak babi, minyak anjing, minyak goreng. Saya udah pakai olesin sini, saudara. Di sini saudara bisa lihat tuh. Saudara bisa lihat ini. Ini sekitar jari manis saya ini borokan, saudara. Ini bisa saya kopek-kopek gini nih. Nah, ini itu bukan 1 hari, 2 hari. Ini belasan tahun, saudara, ada di jari manis saya. Mungkin saudara lihat kayak kemarin contoh saya ada di Manado, saudara. Di Manado saya KKR malam pertama itu ada 700 orang kali ya. 500 orang. Hari kedua itu tumpah jalanan itu penuh manusia, saudara. Orang lumpuh 2 tahun nggak bisa berjalan pada malam itu. Saya mendoakan 3, 4, 5 orang tuli mendengar pada malam hari itu. Tapi Tuhan ingatkan saya, Verona, coba kamu lihat jari manismu. Lalu saya lihat jari manis, saya lihat-lihat. Saya kasih tahu sama Pastor Billy, ini itu menandakan bahwa saya adalah produk dari anugerah Tuhan. Saya bilang juga sama Pastor Yusak bahwa saya adalah produk dari kasih karunia Yesus. Nah, kalau saya ngelihat pelayan Tuhan jatuh dalam dosa, jatuh dalam perzinahan, pokoknya jatuh. Saya nggak berani, saudara, hakimin mereka. Saya nggak berani. Justru Tuhan ajarkan saya, kamu harus pasang badan, kamu harus bela dia, kamu harus terima dia, kamu harus sayang dia. Bukan berarti kamu damai dengan dosanya. Urusan dosa, urusan Tuhan. Tetapi urusan jiwa, urusan kamu, Verona. Jadi saudara, saya berharap di komunitas berdampak ini, kalau ada misalkan di Sudiang, lo udah tahu belum ibu ini, bapak ini, pengerja kita, dia tuh kan suaminya jalan sama si ini, istrinya jalan. Udah, jangan omongin. Kalau kita lihat kayak begitu, kita tutup mata, lipat tangan, doain yuk, kita kumpulin pengerja-pengerja, kita doa supaya dia dipulihkan, supaya dia dilepaskan, supaya dia dimerdekakan. Jangan direndahin, jangan dihakimi, jangan diomongin. Karena kita juga adalah produk kasih karunia yang punya kesalahan, yang punya kekurangan, yang punya kelemahan, yang punya keterbatasan, yang hanya disempurnakan oleh karena kasih karunia Tuhan, darah dan anugerah Tuhan. Yang setuju angkat tangan jempol. Amin. Amin, saudara. Jadi kalau besok-besok kalau lihat ada teman pelayan Tuhan, teman kantor, teman komsel, tersandung masalah, atau jangan diomongin, jangan dihakimin. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang tidak menghakimi dan menjelekkan orang lain. Saudara, saya mau kesaksian. Satu kali ada seorang hamba Tuhan jatuh dalam perzinahan, saudara. Di gereja besar sekali. Di Jakarta gerejanya. Saya sedang melayani pemberkatan pernikahan anak gubernur. Salah satu anak gubernur. Saya melayani pemberkatan pernikahannya. Waktu sebelum saya melayani pemberkatan pernikahan, pendeta ini telepon saya. Dia bilang begini, Pastor Verona, do you have time for me? Saya bilang, saya punya waktu buat kamu. Kenapa? Saya mau bunuh diri saja. Wih, kenapa? Saya bilang, Ngana kan pendeta. Udah puluhan tahun melayani. Kenapa? Saya jatuh dalam perzinahan. Saya malu, saya dibikin malu dan sebagainya. Saya cuma bilang sama dia, you jangan bunuh diri. Saya lagi berkati pemberkatan pernikahan anak gubernur. Nanti saya pulang dari salah satu kota ini, kita ketemu. Jangan bunuh diri dulu. Ketemu saya dulu, saya bilang. Langsung saya bilang sama tim penggembalaan saya, karena saya memang gembala jemaat di salah satu gereja bernama Jesus Christ Church, saudara. Dan saya pulang dari kota itu bersama dengan tim. Saya jumpai dia di rumah makan. Saya bilang, saya peluk dia. Saya doakan dia. Saya resign dari gereja saya karena saya begini-begini. Saudara, pada saat itu Tuhan bilang sama saya, Verona, terima dia, pakai dia, rawat dia, pulihkan dia, kasih spot buat dia. Saudara, itu banyak orang di Jakarta istilahnya begini ya, lu mau aja muka lu dilemparin kotoran, orang dia yang berbuat dosa, lu yang tanggung.
lu jadi diomongin sama semua pendeta di seluruh Jakarta. Saya cuma yang bilang begini, ada firman Tuhan yang bersuara di hati saya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Yang setuju katakan amin. Saya nggak sedang berdamai dengan perzinahannya, saudara. Saya nggak sedang berdamai sama dosanya. Tapi saya sedang berdamai dengan jiwa rohnya dia. Kalau Yesus saja menerima kita apa adanya, masa kita nggak terima dia apa adanya? Walaupun risikonya saya harus dibenci banyak pendeta di Jakarta. Diomongin banyak pendeta di Jakarta. Verona itu terima pendeta-pendeta yang jatuh dalam perzinahan. Verona itu menerima pelayan-pelayan yang jatuh dalam perzinahan. Ya biar aja, karena saya percaya hidup saya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Setuju katakan amin. Karena saya percaya gereja penggembalaan saya, gereja Jesus Christ Church adalah komunitas yang berdampak bukan hanya bagi anak-anak Tuhan, tapi bagi orang yang di luar Tuhan. Oleh karenanya, bagian kita, bagian saudara, bagian saya adalah menjadi dampak. Tidak menghakimi, tidak menjelekan, dan tidak membunuh hidup orang lain. Dan yang ketiga, komunitas yang berdampak itu seperti apa? Komunitas yang berdampak adalah komunitas yang memiliki nilai-nilai Kristus. Penuh kasih, penuh pengampunan, penuh perhatian, tidak simpan dendam, nggak suka jahat sama orang lain. Kalau dijahatin tidak balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau gereja kita gereja Sudiang diomongin banyak orang. Ayo kita serbu rame-rame, kita bantai di sosmed. Jangan saudara. Satu kali saya pernah dijelek-jelekan sama salah satu akun YouTube dari Manado katanya. Inisialnya PS, masih muda dari Manado. Saya dijelek-jelekan, bukan hanya saya, ada Pastor Andi Simon juga dijelekan di sana. Orang-orang ngomongin saya. Pastor Verona dijelek-jelekin tuh di sosmed. Masuk pastor ini, apa namanya? Apa sih kalau di sosmed saya nggak tahu ya, apa itu ya. Ngomong-ngomongin lah di Instagram. Pastor Verona diomongin gini sesat. Apa. Saya cuman bilang, ngapain saya harus bela diri? Saya cukup memberikan nilai-nilai Kristus. Penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, memberikan kabar baik, menyampaikan kabar baik, Injil anugerah, kasih karunia. Nggak perlu balas yang jahat dengan yang jahat. Dan kalau saudara berteman dengan saya di sosial media, seluruh sosial media saya nggak pernah posting yang aneh-aneh, ngomongin yang aneh-aneh, ngejelekin yang aneh-aneh, atau bahasa-bahasa sarkastik, menyindir, menyinggung, apapun itu. Karena saya tahu siapa saya. Satu, saya produk anugerah Tuhan, produk kasih karunia Tuhan. Dua, saya ini garam. Tiga, saya ini terang. Yang keempat, saya ini surat yang dibuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Makanya sosial media saya nggak ada yang aneh-aneh. Nggak pernah nyindir siapapun, nggak pernah jelekin siapapun. Nggak. Saya nggak mau, saudara. Karena hidup kita harus memiliki nilai Kristus. Kita nggak sempurna, yes. Tapi darah Yesus menyempurnakan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini jadi berkat bagi komunitas Family Blessing Sumapap. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Elisa, saya serahkan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Mario Verona yang sudah berbagi berkat melalui firman Tuhan malam hari ini. Dan Bapak Ibu terkasih, kita Family Blessing Regional Sulawesi Maluku Papua adalah komunitas yang saling peduli satu sama lain. Kita adalah komunitas yang tidak suka menghakimi dan menjelekkan orang lain. Dan kita adalah komunitas yang memiliki nilai-nilai Kristus. Wow, puji Tuhan. Ayo kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Baik secara virtual maupun secara langsung, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita sangat diberkati malam hari ini. Baik, sepertinya Pastor Billy Zakaria sudah ada bersama dengan kita. Kami mohon Pastor Billy untuk memimpin doa berkat malam hari ini. Ya, terima kasih dan kita semua telah menerima impartasi firman yang sangat dahsyat dan luar biasa yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya bahwa benih firman yang telah ditabur akan tertanam dan memberi dampak dengan spektakuler. Terima kasih. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas tuntunanmu, pemeliharaanmu, dan anugerah yang sempurna dalam kehidupan kami. Percaya bahwa kami semua ada di sini di dalam Kristus, menerima yang terbaik.
Dan kami percaya melalui Family Blessing ini kami sadar bahwa kami hidup di dunia ini tidak sendiri. Kami punya Yesus Kristus dan kami punya rekan-rekan yang rohani. Kami sebagai duta Kristus berjalan bersama menuju kepada janji yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan kami saat ini mengangkat tangan kami, saudara dicintai Yesus, terimalah berkat dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Masiah, dan tuntunan Roh yang Kudus yang menjaga, menyertai, membimbing, membuat engkau berhasil di dalam apa yang sudah engkau diberkati di sana, sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Ya, Terima puji kasih, Tuhan. Pastor. Sekarang waktunya saya terakhir untuk tampil. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Verona. Firman Tuhannya sangat memberkati kami semua. Juga kami bersyukur untuk sekalipun tadi agak terlambat, tetapi masih kami sempat untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih, Pastor Verona. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah melayani, Pastor Roland, Pastor Billy, terima kasih. Juga untuk yang tampil dari YHS Bone, dari YHS Tobelo, dari YHS Gloria. Puji Tuhan, terima kasih semua penampilannya bagus ya, Tuhan memberkati. Juga dari Teens YHS Makassar, anak-anak kita yang sudah bisa tampil juga, Tuhan memberkati ya. Dan saya juga mengingatkan kepada kita semua ya, Family Blessing, jangan lupa dengan laporan-laporannya untuk absen-absen yang harus dibuat untuk laporan ini. Kemudian kita akan kembali minggu depan dengan FB lokal kita masing-masing ya, Sulawesi, Maluku, Papua. Semua Family Blessing saya harapkan sudah aktif kembali. Ini puji Tuhan, malam hari ini memang sungguh saya lihat banyak yang sudah mulai aktif. Sudah saya mendekati dan juga bisa hadir malam hari ini dengan kelompok-kelompok onsite-nya. Ya, Tuhan memberkati betul itu. Kemudian ya kita kembali untuk bergabung dengan Family Blessing Indonesia FBI ya di bulan April pada hari raya Paskah, yaitu di minggu kedua tanggal 12 April kita akan bergabung seluruh Indonesia, bukan regional Sulawesi, Maluku, Papua saja, tetapi 4 regional akan bergabung. Dan juga kita untuk Sulawesi, Maluku, Papua kita akan mengadakan juga Paskah Sulawesi, Maluku, Papua, yaitu pada minggu keempat sesudah hari raya Paskah di ibadah raya gereja kita masing-masing. Ya, kita persiapkan kembali untuk bergabung di sana, Sulawesi, Maluku, Papua. Ya, Tuhan memberkati. Saya tidak banyak ini lagi, saya sudah bersyukur sekali semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semua yang mengikuti Family Blessing malam hari ini. Ya, Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada host. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Elisa Tampilan sebagai Head of Regional Sulawesi, Maluku, Papua. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan demikian berakhir sudah ibadah Family Blessing malam hari ini. Kita akan bertemu kembali pada tanggal 12 April di FBI, Family Blessing Indonesia. Tentu saja dengan berkat yang sama dahsyatnya seperti malam hari ini kita terima. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Tuhan Yesus disenangkan malam hari ini dengan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Baik, sampai bertemu lagi. Selamat beristirahat. Yesus Hamasiah bless you. Sampai berjumpa lagi.